Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini Salam Hijau. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan berbagi tip yaitu yang pertama, bagaimana cara kita melakukan pruning pembuahan agar hasilnya lebat. Kemudian apa saja treatment yang tepat. Jadi ini adalah salah satu contoh. Nah ini sahabat hijau, ini kurang lebih sampai segini kurang lebih 30 sentian. Jadi ini kategori medium dan long waktu kita lakukan pruning. Jadi tipnya itu di jalur pendek seperti begini yang seperti pernah kita lakukan. Jadi yang mendukung terjadi proses pembuahan ini agar lebat yaitu pertama varietas, yang kedua treatment yaitu kita melakukan standar SPAP. SPAP yaitu stressing, yaitu pupuk, air, dan pruning. Jadi begini, satu cabang ini bisa menghasilkan 1, 2, 3, kurang lebih 4. Yang sebelah sini kita lihat cabang ini terbagi 2. Kemudian pecah lagi di sini dapat 2, di sini dapat kurang lebih 3. Ya, jadi dompolannya lumayan besar seperti demikian, sahabat. Kemudian satu lagi, dan ini sahabat hijau kita lihat yang ini. Nah untuk semua misalnya kita mau pelihara yang kecil ini contoh, tapi ini nggak usah, ini kita buang aja. Misal kita pelihara semua yang ada tunas air ya, di celah-celah begini itu harus kita buang selama dia ada beri. Jadi kalau ada tunas air itu kita buang di selah-selahnya ya. Nah untuk menjaga beri ini supaya lebih terfokus, jadi agar buahnya pertama yaitu lebih berkembang, yang kedua yaitu agar tidak terganggu prosesnya. Jadi salah satunya pemilihan, contoh seperti demikian. Ini contoh nih sahabat hijau ya. Jadi ya kalau yang sebelah sini kecil, yang ininya dibuang aja. Jadi kita pilih. Contoh lagi, ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rata-rata begitu sahabat hijau ya. Coba perhatikan. Jadi bukan hanya di cabang sini, ini kebetulan sistemnya para-para ya. Kita lihat di sini juga, itu sama sahabat hijau, ini juga 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih begitu, hampir sama semua sahabat hijau. Jadi yang kita dapatin, wah ini luar biasa nih berinya, terlalu panjang. Ini padahal belum kita celup ya, belum di spray GA3 ya. Nah kita lihat, nah ini sahabat hijau. Jadi perkembangannya lumayan ramai ya. Jadi kalau yang berinya kecil seperti demikian itu kita pangkas saja. Kemudian satu lagi, semua sulur kalau bisa diusahakan terbuang. Kita fokus pada nutrisi sahabat hijau ya. Jadi kalau sulur-sulur ini kan waktu di saat terjadi proses penyerbukan, kadang-kadang sulur juga mengangkat nutrisi ya, akhirnya sulur lebih berkembang, berinya kurang berkembang. Jadi kadang-kadang sering kita temukan terjadi namanya kerontokan atau rontok. Kemudian ini akan kita lakukan itu break kurang lebih sekitar 40 atau 50 cm. Kita tidak menghitung daun, berapa daun, tidak. Kurang lebih 40-50 kita break. Oke ya sahabat hijau. Kemudian kita lanjutkan sahabat hijau. Satu, bila mana sahabat hijau ingin hasil pembuahannya lebih maksimal, tolong perhatikan yaitu usia tanaman. Memang usianya ini masih kecil. Ini sekitar 6 bulanan. Nah, kemudian cabang-cabangnya juga tidak besar. Nih loh ya, tidak besar. Kemudian kita yang perlu kita pahami yaitu bagaimana cara mengkondisikan tanaman ini agar menjadi beri. Kemudian tidak mudah rontok, yaitu ada unsur hara yang dibutuhkan. Kenapa sebagian daun kita buang, semua di perbatasan tunas air itu kita buang. Jadi caranya begini sahabat hijau. Unsur yang pertama yang kita butuhkan yaitu K. Jadi N-nya kita kurangi, tetap menggunakan N, K yang dipertinggi. Contoh, ini sahabat hijau, saya menggunakan grower ya. Nah ini grower, kemudian sahabat bisa gunakan KNO3 putih, bila mana tidak ada bisa juga KCl. Jadi caranya ya cukup, ini ditaburkan aja
kira-kira secukupnya ya. Kemudian untuk minggu selanjutnya, bila mana ingin melakukan pemupukan, boleh kita pupukkan ini lagi, boleh. Cuman jangan lupa Ca, kalsium ya, itu harus kita aplikasikan. Cuman info dari kita, unsur K tidak boleh dicampur dengan kalsium, karena unsur K, kalium itu bersifat antagonis ya. Gitu ya, sahabat ya. Nah, untuk selanjutnya sahabat masukkan unsur kalsium, biasanya dibarengin dengan magnesium sulfat itu ya. Ini tanpa kita lakukan pencelupan GA3. Cuman kalau sahabat mau lakukan pencelupan, ingat, gunakanlah sekitar 5 ppm, tidak lebih dari 10. Jadi caranya bila mana sahabat gunakan misalkan Bigus, itu kurang lebih bisa 2-300 ml airnya, cukup 1 tetes saja. Jadi kalau kita pakai spray ini kapasitas 2 liter ya, itu kita bisa menggunakan 6 tetes. Ya, cuman ya itu tidak semuanya kadar air itu konsentratnya sama, pH-nya sama. Kadang-kadang tergantung jenis airnya. Jadi kalau mau yang bagus itu air mineral ya, sahabat ya. Ini contoh ya. Ini sekilas info aja. Kalau ingin malainya diperpanjang. Kalau misalnya di saat sekarang kurang, untuk selanjutnya sahabat bisa bisa lakukan, kemudian ppm-nya ditingkatkan. Maaf, kita tidak menggunakan TDS ya. Oke, sahabat hijau, itu yang pertama. Yang kedua begini, sahabat hijau. Saya akan berbagi tip. Kalau ini melakukan pruning di di antara medium dan long. Nah, sering kita temukan sahabat hijau, kadang-kadang waktu kita melakukan axial break, itu percabangan antara cabang tersier ya, itu tidak seimbang perkembangannya. Nah, dan saya akan kasih contoh ya. Dan ini sahabat hijau, ini belum sempat kita melakukan pencelupan GA3. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dilanjutkan di fase 2, yaitu setelah ini terbentuk berry set. Ya, ppm-nya naik menjadi 10-15 ppm ya. Oke ya, kita lihat ya, ini perkembangannya. Ini sahabat hijau ya, jelas ya. Dan ini tetap kita pupuk sahabat hijau. Dan sekedar info sahabat hijau, tolong dipahami, di saat proses sekarang itu tanaman tidak boleh kekurangan air. Ingat ya, paham ya. Oh ya, sahabat ya. Oke. Ya, jelas sekali ya. Nanti di ini aja, dipilih aja, atau di rolling, mau dipilih ya yang bagus-bagus ya. Kalau ini belum proses. Kemudian sahabat hijau, ini juga saya lanjutkan juga. Nah, ini kita melakukan prosesnya sama. Ini ya, lihat ya, perhatikan ya. Ini jaraknya kurang lebih kalah 3 hari dengan yang pertama tadi itu ya, tetap jadi. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Dan ini hasil-hasilnya. Hasil kita melakukan pruning. Ya, tuh, sahabat hijau ya. Tetap jadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini masih dalam proses ya. Nah, ini yang dikategorikan ini pruning total. Kemudian ada cabang yang tidak seimbang ini. Ya, ini di loss saja nggak apa-apa. Kemudian ini juga iya. Ini sahabat hijau. Ini ada yang hampir sudah jadi sebagian ya, udah berbentuk berry. Nah, untuk yang telat pencelupan di saat demikian ini boleh dilakukan nih. Ini bisa boleh 10-15 ppm. Ya, yang sudah jadi seperti demikian. Ini 10-15 ppm sudah bisa nih. Ya, ini contoh nih ya. Ini contoh nih sahabat hijau. Dan ini tidak rontok lagi. Makanya unsurnya yang perlu kita pahami. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini yang sistem para-para juga ya. Kemudian ini sudah jadi sama seperti tadi, 15-10 ppm. Ada yang belum, ada yang tidak. Kalau ini sudah ya, gitu ya, sahabat hijau ya. Nah, ini yang sebagian sudah nih, tuh ya, sebagian sudah. Oke, saya lanjutkan sahabat hijau, sorry. Dan ini yang perlu juga kita pahami, di waktu kita proses pembentukan cabang kadang tidak seimbang. Ada satu sahabat hijau, bila mana waktu kita melakukan axial break
Contoh itu keluar beri, keluar bunga. Ya, kalau bisa, kalau hanya satu jangan dipelihara. Jadi intinya begini, jangan lakukan pembuahan itu menggunakan potes pucuk. Karena apa? Contoh, di ujung sini bila mana keluar buah, kemudian buahnya itu berinya besar misalkan, yang lain belum berbuah, sahabat pelihara di sini, dan ini menyerap nutrisi, akhirnya yang lain perkembangannya stuck, ya, gitu ya. Jadi kita tidak mendapatkan hasil percabangan yang tidak seimbang atau yang tidak ideal, gitu ya. Jadi kalau melakukan seperti demikian, gini sahabat hijau, pruning aja, nggak apa-apa. Pelihara, pruning, pelihara cuman minimal 50% lah. Ya, jadi ini ada pruning, ini pruning juga axle break, ini axle break. Jadi menyeimbangi cabang-cabang yang belum maksimal. Gitu ya sahabat hijau ya. Oke, sahabat hijau, demikianlah info dari saya. Sepertinya cukup ya. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam hijau dari saya.